Ya, langsung mulai aja. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Al-ayah amma ba'du. Yang kami hormati kepada penyelenggara acara ngulik bareng instrumen ilmu falak. Beliau adalah Ustadz Ehsan Hidayat, MH, serta teman-teman dan peserta yang kami banggakan. Yang telah hadir pada sore hari ini ada Muhammad Ruslan dan Mbak Kurniawati. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk mempresentasikan atau ingin sedikit berbagi tentang masalah arah kiblat. Jadi ngulik instrumen ilmu falak sore kali ini temanya adalah arah kiblat. Kalau besok itu saya fokuskan pada kiblah diagram, yaitu alat yang saya teliti, sore kali ini saya ingin mengulik tentang bagaimana saya membuat berpikir sampai mana sih kok saya bisa uh, membuat mengembangkan yang namanya Rasul Kiblat yang tadinya hanya perhitungan menjadi sebuah instrumen. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Toifur, saya dari Pekalongan, kemudian saya S1 dan S2 di Ilmu Falak. Alhamdulillah sekarang masih S2 semester 2 Ilmu Falak. Jadi saya sekarang masih dalam proses menamatkan S2. Semoga bisa lulus ya secepatnya. Amin, Oke, amin. langsung saja pada kesempatan kali ini seperti yang kemarin saya sampaikan, saya hari ini akan menyampaikan sampai instrumen arah kiblat saja. Besok fokus ke kiblat diagram. Karena pembahasan arah kiblat Rasul kiblat itu tidak mungkin diawali dari apa sih yang namanya arah kiblat, apa sih yang namanya kenapa sih kita harus menghitung arah kiblat. Oke, yang pertama masalah selayang pandang atau latar belakang lah. Arah kiblat merupakan salah satu syarat sah solat, syarat sah dalam melaksanakan ibadah solat. Nggak hanya solat ya, haji juga menghadap Ka'bah atau kiblat. Oleh karena itu, untuk menentukan arah kiblat adalah kewajiban yang harus dilakukan sebelum melaksanakan solat. Oke, kalau saya buka dalam salah satu kitab fikih, yaitu kitab fikih fikih ala madhahibil arba'ah. Di sini fikih yang menerangkan tentang perbandingan madhab antara madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki, bahwa istiqbalul kiblah syartun min syurutis sholah, sihatis sholah, bil kitab wa sunnah wal ijma. Artinya, menghadap kiblat adalah salah satu syarat dari syarat sahnya dilaksanakan sholat. Menurut Al-Quran, hadis atau sunnah, dan kemudian ijma ulama. Ini sepakat. Imam madhab itu sepakat bahwa istiqbalul kiblah atau menghadap kiblat adalah syarat sah sholat. Oleh karena itu sebelum melaksanakan sholat, kita wajib mengukur kiblat atau menentukan di mana arah kiblat. Oke, ketika awal Islam, kiblat tidak menjadi problematika yang rumit karena Islam ada di Arab, Islam ada di Makkah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang entah ini kebetulan atau tidak, hubungan antara Makkah dan Madinah adalah arah selatan utara pas. Jadi ketika orang dari Makkah ingin ke Madinah, itu adalah utara dari Makkah, hampir 180 derajat pas. Jadi ketika itu, kalau mau ke Madinah, orang Makkah hanya melihat bintang kutub atau bintang kutub, atau orang sekarang mengatakan bintang Polaris.
Jadi masihlah tidak sulit untuk menghadap kiblat. Yang kemudian ketika Islam mulai menyebar ke Yaman, ke Taif, ke Damaskus dan lain sebagainya, problematika kiblat ini menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, setelah itu muncullah bagaimana sih cara menentukan arah kiblat apabila tidak melihat kiblat secara langsung. Oke, dalam perkembangannya arah kiblat memunculkan masalah karena mulai meluasnya Islam, sehingga penentuannya tidak cukup hanya dengan melihat Ka'bah secara langsung atau Ainul Qiblah. Sebagaimana kalau orang ada di dalam Ka'bah atau orang yang berada di Makkah, namun juga memprediksi arahnya atau jihatuh Ka'bah dengan menggunakan bantuan alam seperti gunung. Ini kalau dekat dengan wilayah Makkah itu bisa menggunakan tanda-tanda gunung. Saya kurang tahu pastinya karena belum meneliti secara langsung gunung apa yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan arah kiblat di dekat Ka'bah. Namun ini tertera dalam beberapa kitab fikih yang membandingkan penentuan arah kiblat. Kemudian matahari, bulan dan bintang. Kalau matahari ini benda langit yang sangat jelas di siang hari, bulan jelas di malam hari, dan bintang salah satunya adalah bintang Qutbi atau bintang kutub atau bintang Polaris yang digunakan di wilayah utara untuk menentukan arah kiblat. Maka dari sinilah muncul konsep instrumen arah kiblat yang mampu membantu dalam penentuan arah kiblat. Sebenarnya sebelum adanya instrumen arah kiblat, konsep arah kiblat itu lebih terdahulu. Yang pertama itu observasi kiblat. Jadi secara langsung melihat kiblat. Yang kedua adalah menentukan arah kiblat dengan bantuan alam seperti gunung, bintang dan lain sebagainya. Terus ketiga itu mulai muncul konsep matematis seperti yang dicetuskan oleh Al-Battani, Al-Khawarizmi dan lain sebagainya. Perhitungan arah kiblat itu mulai didengungkan pada abad ke-9 Masehi atau abad ke-5 atau 6 Hijriah. Itu mulai ada yang namanya rumus-rumus arah kiblat. Nah, setelah adanya rumus arah kiblat lalu muncul konsep namanya instrumen arah kiblat. Nah, nanti kita akan mengetahui apa saja instrumen yang dahulu telah ditemukan oleh ulama-ulama Islam yang kemudian diadopsi oleh oleh umat Muslim zaman sekarang. Selayang pandang selanjutnya, Rosdul Kiblat merupakan konsep penentuan arah kiblat menggunakan bantuan azimut atau arah suatu benda langit seperti matahari, bulan, bintang dengan cara mengetahui kapan benda langit tersebut akan menghadap kiblat. Mudahnya seperti ini, Rosdul Kiblat itu kita mengobservasi atau mengamati matahari saat berada di arahnya kiblat. Kalau misalkan di Indonesia rentang kiblatnya adalah 290 sampai 295 azimutnya, maka kita akan mencari tahu kapan waktunya matahari berada di arah 290 sampai 295. Atau kalau misalkan kita contohkan yang paling konkret adalah Semarang. Semarang itu azimutnya adalah 294. Nanti berarti kita akan mengetahui kapan matahari berada di arah 294 atau sebaliknya arah baliknya dari 294 yaitu 294 kurangi 180 sekitar 114 azimutnya. Jadi ketika matahari berada di arah 114 atau 294 maka kita bisa menentukan arah kiblatnya. Nah, konsep ini yang paling umum adalah konsep Rosdul Kiblat global. Artinya semua negara memiliki potensi untuk mengukur arah kiblatnya pada saat yang sama. Akan tetapi ini terjadi jika terjadi siang hari. Nah, itu terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Mei. Ini 1 bulan sebelumnya. Ini kan tanggal 20 berapa ini? Tanggal 25 April. 1 bulan lagi kita akan melaksanakan pengukuran Rosdul Kiblat global. Jadi pada tanggal itu, tanggal 27 sampai 28 Mei, pukul 11.57, atau kalau misalkan dikonversi ke dalam waktu Indonesia,
Sebentar, kita bisa lihat di sini. Yang saya tulis di sini di modulnya tentang Rasul Kiblat. Nah, ini. Kita bisa melihat itu sebentar, mana sih? Kalau tanggal 27-28 Mei itu sekitar pukul 16:18 di Indonesia bagian barat. Nah, kalau tanggal 20 selanjutnya yaitu tanggal 15 sampai 16 Juli itu terjadi pada pukul 16:27 waktu Indonesia Barat. Ini WIB ya. WIB. Oke. Mengapa demikian? Kalau misalkan kita bisa amati bahwa tanggal itu, tanggal 27 atau 28 Mei, kemudian tanggal 15 atau 16 Juli, itu matahari berada di atas Ka'bah. Deklinasi matahari berada di atas Ka'bah. Kalau kita tahu bahwa lintang matahari sekitar 21 derajat 25 menit. Nah, jika jam 12 waktu Makkah, tanggal tersebut deklinasi matahari berada di sekitar 21 derajat 25 menit, maka terjadilah Rasul Kiblat. Dan ini bisa diterapkan di wilayah dunia bagian mana saja yang menghadapi siang. Oke, itu Rasul Kiblat global. Kalau misalkan ini belum memahamkan, nanti insya Allah akan saya terangkan lebih detail lagi. Kemudian secara lokal, Rasul Kiblat dapat terjadi setiap hari. Ini pembuktiannya pada alat yang akan kami kembangkan nanti. Benarkah Rasul Kiblat lokal terjadi setiap hari di mana saja? Asalkan matahari mengarah ke kiblat atau bayangan matahari mengarah ke arah kiblat, seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita tahu bahwa matahari itu bergeser dari timur saat terbit dan tenggelam di barat, itu banyak sekali ayat yang menerangkan tentang itu, bahwa matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Nah, proses dari timur ke baratnya itu tidak pas setiap harinya, berubah-ubah. Itu yang disebut dengan deklinasi matahari. Kadang timurnya matahari timur condong ke utara, kadang timur condong ke selatan. Ketika barat pun seperti itu. Maka dalam perjalanannya dimungkinkan bahwa matahari akan menghadap arah kiblat atau bayangan matahari akan menghadap kiblat. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang instrumen arah kiblat. Instrumen arah kiblat seperti Mizwala karya Pak Yai Hendra Setianto. Ini beliau adalah ahli falak asal Semarang yang kemudian sekarang berkiprah di Bandung. Beliau memiliki banyak sekali inovasi di bidang ilmu falak yang fokusnya adalah mengembangkan di bidang teknologinya. Tapi beliau tidak lupa pula dengan instrumen falak klasik yang beliau kembangkan. Mungkin Mizwala ini sudah ada sejak dulu sejak lama, sudah lama. Akan tetapi kalau di Indonesia yang paling umum dikenal ini instrumen milik Pak Hendro Setianto. Namun mungkin di pondok-pondok pesantren salaf ini banyak juga yang mengembangkan mengenai Mizwala ini. Kemudian ada istiwa ini konsepnya keterbalikan dari Mizwala. Kalau Mizwala itu cenderung mengobservasi bayangan matahari, kalau istiwa ini yang dikembangkan oleh kiai kita yang dari Semarang yaitu Dr. Randes Kiai Haji Slamet Hambali MSI. Beliau mengembangkan tentang istiwa ini yang konsepnya adalah arah mataharinya, bukan bayangan matahari tapi arah mataharinya yang kemudian diambil selisih azimut matahari. Dan instrumen serupa lainnya dari arah kiblat itu belum memunculkan tentang tabel Rasul kiblat pada alat tersebut. Nah, ini banyak sekali alat-alat tentang arah kiblat yang saya telaah mulai dari zaman pertengahan hingga sekarang. Ini masih belum ada yang mencantumkan Rasul kiblat sebagai kiblat verifikator atau jam menentu arah kiblat. Kemudian muncul ide untuk menambahkan Rasul kiblat
pada instrumen arah kiblat, terutama instrumen klasik, bahkan dengan perhitungan yang modern. Kalau misalkan kita menggunakan perhitungan manual gimana? Bisa, akan tetapi untuk menemukan ketelitiannya sangat sulit. Karena kita membutuhkan akurasi yang sangat tepat. Kalau misalkan Rasul Kiblat itu terjadi pukul 17 atau pukul 15 itu masih mudah menentukannya. Akan tetapi kalau Rasul Kiblat itu terjadi jam 11, jadi jam 11 itu matahari menghadap kiblat, itu sangat sulit untuk menentukan arahnya. Jadi kita memang membutuhkan perangkat modern untuk membuat kiblat diagram atau tabel diagram Rasul Kiblat ini. Kemudian, ide tersebut muncul dari ketidakpuasan akan penolakan pengukuran arah kiblat yang pernah penulis lakukan. Dan untuk memastikan bahwa hasil yang penulis ukur arah kiblatnya adalah benar, maka penulis menggunakan kiblat diagram sebagai verifikator kiblat. Jadi ini kasusnya adalah ketika saya melaksanakan pengukuran arah kiblat, ketika itu saya diperintah oleh kiai saya, yang kemudian saya juga pernah melaksanakan sendiri, sering yang namanya adanya penolakan tentang pengukuran arah kiblat. Ketika itu saya berpikir, oke, apa namanya, apakah yang saya lakukan adalah salah? Padahal ini adalah saya sedang belajar atau saya sudah mempelajari tentang ini. Akan tetapi setelah saya belajar lebih dalam bahwa yang diinginkan oleh masyarakat itu tidak hanya mengubah, tapi mengedukasi atau tarbiyah atau pengajaran. Jadi masih banyak masyarakat kita di Indonesia yang meskipun dari kalangan pesantren itu kurang memperhatikan tentang ketelitian mengukur arah kiblat. Hanya mengandalkan apa yang sudah ada, sudah nggak usah dirubah gitu. Atau terkadang alasannya ini nanti kalau dirubah itu mengurangi estetika dari arah masjid sendiri. Jadi kenapa kok arah kiblatnya miring-miring gitu? Ya kalau misalkan bisa ditelaah itu bukan karena kesalahan arah kiblatnya, tapi kesalahan dari awal membangun masjidnya. Kenapa kok tidak memperhitungkan syarat sah sholat, yaitu arah kiblat. Oleh karena itu ya kita harus mempertimbangkan apa namanya jangan egois untuk menentukan arah kiblat sepihak, akan tetapi juga adanya tarbiyah atau pengajaran bahwa arah kiblat yang tepat itu perlu. Meskipun beberapa ulama mengatakan bahwa ya kita bisa menghadap arah kiblat mana saja, akan tetapi kan kalau dalam syariat, dalam fikih, ya arah kiblat itu arah menghadap Ka'bah, bukan arah menghadap kemanapun. Jadi ya masing-masing kita harus memahami masyarakat untuk tarbiyah tentang arah kiblat. Kita juga harus melakukan pengukuran arah kiblat itu dengan tepat. Atau setidaknya apa yang bisa kita lakukan dengan metode kita. Misalkan kita hanya bisa menggunakan kompas, kalau hanya ilmunya seperti itu ya tidak apa-apa. Kalau kita bisa lebih tepat lagi menggunakan mizualah, silahkan. Kalau kita bisa lebih tepat lagi menggunakan teodolit, silahkan gitu. Atau kita hanya bisa berijtihad dengan cara mengundang orang yang ahli, silahkan. Oke, kita masuk ke pembahasan arah kiblat. Apa sih arah kiblat? Secara bahasa, arah kiblat terdiri dari dua kata kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu arah dan kiblat. Arah itu artinya jurusan, tujuan, maksud, sementara kiblat dalam bahasa Arab itu artinya jihad atau syatroh. Sementara kata kiblat berasal dari kata bahasa Arab yaitu kiblah, berasal dari qobala yakbilu kiblatan yang memiliki arti menghadap. Ini kalau secara bahasa. Jadi antara arah dan kiblat itu maksudnya adalah hampir sama. Hanya saja kalau arah itu tidak menunjukkan tujuan secara spesifik, kalau kiblat itu sudah mengarah ke objek secara langsung yaitu Ka'bah. Secara istilah, arah kiblat dalam terminologi ilmu falak adalah arah terdekat menuju Ka'bah dari suatu tempat dan melewati lingkaran besar bola bumi dan wajib dilakukan ketika melaksanakan sholat.
atau melaksanakan ibadah. Nah, kenapa kok harus jarak terdekat? Kenapa kan kalau kita misalkan menggunakan asumsi bahwa bumi itu bulat, yang kita tahu bahwa penelitiannya sudah panjang, di ilmu falak itu menggunakan bumi bulat sebagai dasar pengukuran arah kiblat. Atau dalam perkembangannya nanti ada versi geodetik, ada versi Vicenti, ada versi ellipsoid dan lain sebagainya. Akan tetapi pada dasarnya paling utama konsepnya adalah bumi bulat. Arah itu kita bisa menghadap ke kiblat kemana saja, ke selatan, ke utara, yang nanti ujungnya akan menghadap kiblat. Namun yang dimaksud dalam arah kiblat di sini adalah jarak terdekat. Oleh karena itu kita membutuhkan suatu arah yang tepat untuk menghadap kiblat. Kemudian selanjutnya adalah Rasul Kiblat. Rasul Kiblat secara bahasa terdiri dari kata Rosdun dan Al-Qiblah. Kiblah. Rosdun, lafadz jamaknya adalah arsodun. Ya, arsodun. Artinya mengintai atau mengintip. Nah, kalau konteksnya zaman sekarang itu artinya adalah observasi. Nah, kalau kiblat seperti yang kita tahu seperti tadi, kiblat itu ya Ka'bah gitu. Kalau dalam terminologi ilmu falak, kiblat itu Ka'bah. Mungkin dalam terminologi bahasa lain, terminologi bahasa Indonesia, kiblat itu bisa juga dikatakan sebagai pusat suatu tempat. Misalkan kiblat dari fashion atau kiblat dari matematika atau kiblat peradaban. Akan tetapi kiblat yang dimaksud di sini adalah objek, satu objek yaitu Ka'bah. Oleh karena itu Rasul Kiblat secara bahasa artinya mengobservasi kiblat. Nah, apa sih yang diobservasi itu apa? Artinya Rasul Kiblat ini bisa menggunakan objek apa saja, tidak hanya matahari. Bisa bulan, bisa bintang, dan lain sebagainya. Secara istilah, kiblat adalah arah menuju Ka'bah yang berada di Makkah. Jadi penggabungan antara lafadz ar-rasdu dan al-kiblah dapat memberi arti jalan menuju kiblat atau Ka'bah. Adapun jika pengertian Rasul Kiblat ditujukan pada istilah ahli falak, maka pengertiannya adalah konsep yang menerangkan tentang menghitung dan mengamati arah kiblat dengan cara menggunakan waktu tertentu, di mana pada waktu tertentu itu bayang-bayang kiblat akan mengarah ke kiblat. Oke. Sedikit kita mengulik tentang ayat kiblat. Ini ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 144, terus kemudian dilanjut 145 dan 147 kalau nggak salah. Jadi ini adalah ketika Nabi Muhammad sudah hijrah di Madinah. Nanti di hadisnya ada, sebentar, yang hadisnya ini ada, nah ini. Kami melaksanakan sholat bersama Rasulullah ke arah Baitul Maqdis selama 18 bulan, dan kiblat diarahkan ke Ka'bah setelah Nabi masuk ke Madinah 2 bulan. Jadi sejarah dari arah kiblat awalnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW berada di Makkah, arah kiblatnya adalah menghadap dua tujuan, yaitu Baitul Maqdis dan Ka'bah secara langsung. Jadi menghadap Ka'bah dan juga menghadap Baitul Maqdis yang berada di utara. Jadi itu. Namun ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Ka'bah berada di selatan Madinah. Jadi ketika itu menghadapnya ke Baitul Maqdis karena Baitul Maqdis adalah kiblat umat-umat terdahulu, yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu Nabi Muhammad dalam ayat ini dikatakan sering menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah untuk meminta kiblat ini dirubah ke Ka'bah. Oleh karena itu turun ayat ini bahwa menerangkan tentang bahwa kiblat itu ya Ka'bah. Oke, kalau yang ayat ini seperti yang saya kemarin jelaskan, menerangkan tentang
hubungan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya itu fungsinya untuk menghitung bilangan tahun dan hitungan secara astronomis. Dan Allah tidak menciptakan ini semua kecuali adalah hal yang benar. Hal yang benar. Artinya benar adanya bahwa matahari itu bisa digunakan untuk perhitungan tahun dan juga perhitungan astronomis. Dan ilmu falak ini adalah muncul karena konsep adanya benda-benda langit seperti ini. Ini hadis tentang kiblat. Jadi yang paling umum hadis tentang kiblat itu diterangkan tentang hadis sejarah perubahan arah kiblat dan hadis yang menunjukkan bahwa kiblat itu Ka'bah. Nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan kedua hal tersebut. Langsung saja saya masuk ke instrumen arah kiblat. Jadi kalau tentang instrumen arah kiblat, pada awalnya awalnya kan kiblat itu hanya ditentukan hanya dengan menggunakan bantuan benda-benda langit seperti matahari, bulan, atau bintang. Dan itu hanya dilakukan secara observasi. Artinya nggak ada hitungan matematis di situ. Kemudian muncul konsep matematis perhitungan arah kiblat. Setelah muncul konsep matematis, maka muncullah konsep instrumen arah kiblat. Salah satunya adalah ketiga hal ini. Yang pertama ini yang paling sering dijumpai mungkin yang kiri yang ditunjukkan pada gambar ini itu adalah indikator kiblat yang menunjukkan 32 arah kalau nggak salah. 32 arah yang ditunjukkan dari kota-kota tertentu yang pusatnya adalah Ka'bah. Nah, dari konsep kiblat indikator ini yang paling kiri ini pada setelah adanya Abbasiyah, kemudian dinasti-dinasti Islam selanjutnya, maka Islam itu membuat konsep yang namanya kartografi, yang pusatnya adalah Ka'bah. Jadi ketika itu bangsa Arab menggunakan Ka'bah sebagai titik pusat dari peradaban Islam, yang kemudian muncullah kartografi atau kalau kita mengenal peta dunia yang ini hanya skalanya masih hanyalah bangsa Arab, yang itu tersebar bahkan sampai Alexandria atau di Spanyol. Spanyol, Turki itu masuk dalam peta arah kiblat dari kartografi Islam. Kemudian yang tengah itu adalah astrolab. Astrolab yang masihlah sederhana. Nah, di sini ada yang menunjukkan konsep kiblat. Jadi di sini sebentar, saya perbesar saja biar lebih mempermudah. Oke. Nah, di sini ada indikator beberapa kota. Nah, yang ditunjukkan oleh astrolab ini, yang astrolab ini nanti diletakkan secara horizontal, yang kemudian itu dari arah atas ini sampai sini itu terdapat indikator kiblat. Beberapa kota yang ditunjukkan ke arah kiblat. Ini ada selisihnya. Saya kurang mendalami lebih dalam masalah apakah ini dari utara ke timur karena ini arahnya nggak pas di arah utara ya, atau bagaimana. Karena tulisannya masih sangat sulit untuk dibaca. Karena saya hanya mengambil dari sumber-sumber buku yang sudah ada. Kemudian yang ketiga ini ada juga namanya kuadran. Atau kalau sekarang itu sudah dikhususkan kuadran ini menjadi rubuk mujayyab. Nah, dahulu rubuk mujayyab nggak hanya tentang menghitung arah matahari saja, tapi juga di sini ada indikator kiblatnya. Sebentar, saya tunjukkan di mana nih. Mana ya? Gambarnya yang ini kurang jelas. Kalau di bukunya itu lumayan jelas, tapi yang jelas di sini ada indikator yang menunjukkan arah kiblat. Konsepnya hampir sama dengan astrolab ini. Jadi hanya sebagai tanda bahwa arah kiblat itu arahnya adalah sekian.
Kemudian selanjutnya masih banyak ini yang instrumen abad pertengahan tentang arah kiblat. Yang pertama ini hampir sama kayak seperti awal tadi, ini ada kiblat indikator. Ini lebih detail lagi. Dia adalah horizontal sundial atau jam matahari. Yang di ujungnya itu terdapat data kota-kota yang menunjukkan ke arah kiblat. Kiblat berada di tengah sini, yang kemudian kalau di pinggir ini nanti berarti menghadap kiblatnya ke arah sana. Dan ini sudah lebih banyak lagi, sekitar 72 sudut kalau nggak salah. Nah, 72 arah. Artinya ada data 72 kota yang digunakan untuk menentukan arah kiblat di sini. Tuh. Terus kemudian ini ada kiblah bowl atau mangkok kiblat. Di sini jadi konsepnya itu ada mangkok, terus kemudian ada air yang di atasnya itu diletakkan jarum magnet yang digunakan sebagai kompas kiblat. Nah, data-data di bawah ini menunjukkan arah kota di mana nanti akan menentukan arah kiblat. Kemudian ada lagi ini sundial juga, sundial yang di sini ada indikator kiblatnya juga. Oke, kita lihat lebih detail di sini. Di sini ada kata-kata kiblah, di mana ya? Salis, Madar, di sini, kalau nggak salah. Ini Pak ya? Mana ya? Ini. Oke. Yang selanjutnya ini kompas yang hampir sama dengan keadaan sekarang, kompas kiblat. Namun bedanya kompas yang ini, yang satu ini, yang berada di sebelah kanan ini, dia diletakkan di astrolab. Jadi digunakan untuk menentukan arah. Ini, kompas yang terletak pada astrolab. Saya kurang paham astrolab yang digunakan itu yang jenis apa. Tapi ada yang jelas ada astrolab yang menggunakan kompas. Oke, untuk saat ini instrumen arah kiblat yang digunakan diantaranya ada kompas, kemudian ada rubuk mujayab, ada astrolab. Ini yang sudah disaring dari abad pertengahan yang konsepnya itu masih hanya sekedar indikator kiblat, yang kemudian ini sudah bisa dihitung arah kiblatnya dari mana. Kalau astrolab bisa menggunakan rasul kiblat, bisa menggunakan indikasi-indikasi dari bintang-bintang yang sudah ada. Kalau rubuk mujayab kita bisa menghitung arah dan ketinggian matahari yang kemudian nantinya bisa dihitung di mana kiblat berada. Kalau kompas ini bisa langsung menentukan arah kiblat. Namun kompas ini tidak disarankan untuk menghitung kiblat kalau berada di tempat yang banyak besinya seperti bangunan gitu. Terus kemudian gunung dan lain sebagainya. Karena kompas ini bersifat magnetik. Jadi dia tertariknya ke arah utara magnet, bukan arah utara sejati. Yang mana arah utara sejati itu bisa ditentukan dari bintang sirkumpolar atau bintang yang tidak pernah tenggelam. Entah di utara, entah di selatan. Kalau di utara itu ada bintang kutub atau polaris, kalau di selatan itu ada bintang sigma, apa itu? Sigma, itulah pokoknya. Ada pokoknya. Tapi lupa nama bintangnya. Instrumen arah kiblat yang sering digunakan saat ini itu ada mizwala, ada istiwa'ain, dan yang modern itu ada namanya teodolit. Nah, sebenarnya konsep istiwa'ain ini adalah konsep penyederhanaan dari teodolit. Teodolit itu harganya mahal, sekitar 20-30 juta, atau yang paling murah itu yang dari Cina itu harga sekitar 5-10 juta, namun itu tetap mahal. Tapi kalau menggunakan instrumen-instrumen yang klasik seperti istiwa'ain, mizwala, itu bisa menyederhanakan konsep teodolit. Namun bedanya itu skalanya. Kalau skala teodolit itu bisa sampai detik, bahkan bisa sampai 1/10 detik. Tapi kalau istiwa'ain dan mizwala, skala terkecilnya hanya setengah derajat.
Jadi untuk masalah ketelitian, jelaslah lebih teliti teodolit. Nah, oke. Kemudian itu alat untuk mengukur arah kiblat. Kemudian instrumen bantu arah kiblat. Jadi ada alat ukur, ada yang namanya alat bantu. Salah satunya adalah segitiga kiblat. Segitiga kiblat ini dibuat dari hitungan matematis yang dihitung dari rumus trigonometri atau segitiga siku-siku ya, yang nantinya ada tinggi, samping, dan sisi miring. Nah, sisi miringnya nanti adalah arah kiblat. Yang dihitung misalkan di sini arah 294 derajat dari arah utara. Nah, kalau dari arah barat itu arahnya sekitar 24 derajat atau 25 derajat. Nanti berarti sisi miringnya adalah 25 derajat. Nanti dari situ kita bisa menggunakan segitiga kiblat ditaruh di suatu tempat yang sudah ada arah sejatinya, arah utara sejatinya, kita bisa menghitung arah kiblat di situ. Kemudian ada lagi busur derajat. Busur derajat ini juga bisa digunakan untuk menghitung selisih azimut atau selisih arahnya. Misalkan matahari berada di arah 111 derajat. Kemudian kita akan mencari azimut kiblat. Azimut kiblat 294 dikurangi 180, 114. Berarti nanti kita akan mencari selisih dari 114 dan 111 tadi. Nah, kita bisa menggunakan busur derajat. Kemudian untuk perhitungannya kita bisa menggunakan kalkulator saintifik untuk mempermudah perhitungannya. Nah, kalau kita bisa manual ya silakan. Akan tetapi kalau dalam prakteknya perhitungan manual itu hanya akan menempuh waktu yang lebih lama daripada menggunakan alat-alat yang lebih praktis seperti kalkulator saintifik. Nah, lebih canggihnya lagi sekarang kita bisa menggunakan alat bantu seperti GPS atau Global Positioning System. Nah, ini digunakan untuk menentukan posisi di mana kita berada. Jadi kalau menentukan arah kiblat itu kita harus tahu posisi kita, jadi nanti kita bisa menghitung arah kiblatnya. Kemudian PC atau laptop ini digunakan untuk komputasi, perhitungan. Jadi kalau dalam prakteknya kita membutuhkan instrumen, dalam perhitungannya kita membutuhkan PC atau laptop untuk mempermudah perhitungan. Atau kita sekarang bisa juga menggunakan smartphone atau seperti yang sekarang kita gunakan ini untuk menentukan arah kiblat. Atau hanya sekedar menghitung. Kalau mengukur bisa ada beberapa aplikasi yang bisa mengukur arah kiblat seperti kompas kiblat. Akan tetapi akurasinya berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada, kompas pada smartphone itu tidak beda halnya dengan kompas pada umumnya. Jadi dia sifatnya kurang akurat. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan kompas saja dalam mengukur arah kiblat, termasuk kompas yang berada di smartphone atau handphone. Kemudian lebih lanjut lagi setelah tadi kita mengetahui itu alat bantu ukur atau alat bantu simulasi kalau ini. Alat bantu simulasi atau ukur arah kiblat. Ada Google Earth. Ini seperti yang kita tahu ya bahwa Google Earth itu fungsinya adalah untuk mengetahui lokasi-lokasi di bumi. Nah, salah satu fiturnya adalah untuk menentukan dua arah. Jadi arah di mana kita berada dan arah Ka'bah. Jadi kita bisa menentukan dengan itu. Mungkin nanti kalau sisanya kita punya waktu sisa, nanti saya bisa simulasikan untuk Google Earth. Kemudian ada juga Stellarium. Stellarium ini sudah dikembangkan sedemikian rupa. Dia adalah aplikasi untuk menentukan arah dan posisi benda-benda langit. Ya paling umum ya matahari ya bulan. Akan tetapi ini bisa juga sampai kita mengetahui galaksi, nebula, sky object dan lain sebagainya. Kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, gimana kalau suatu saat apakah kita bisa menentukan arah kiblat dengan galaksi kan gitu? Kalau secara teoritis bisa, akan tetapi kalau secara prakteknya itu sangat sulit karena objeknya itu tidak bisa kita lihat,
kemudian pergerakannya sangat cepat. Matahari dan bulan itu pergerakannya bisa kita telaah, bayangannya bisa dicari. Bintang Polaris itu dia bintang yang hanya berada di utara. Akan tetapi kalau di Indonesia, terutama di Jawa itu tidak bisa diamati. Itu bintangnya tetap. Akan tetapi ya sama saja kalau di Jawa sulit untuk diamati. Kemudian ada lagi Microsoft Excel. Ini yang paling dasar digunakan untuk menghitung atau ngukur-ngukur matematis menggunakan arah kiblat. Kemudian ada juga aplikasi yang dikembangkan oleh IAC atau International Astronomical Center. International Astronomical Center. Ini yang berpusat di Turki. Mereka juga mengeluarkan aplikasi yang untuk mensimulasikan di mana arah kiblat. Dan juga Rasul kiblat ada di situ. Oke, kita sudah masuk ke kiblat diagram. Berarti sudah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Karena ini temanya adalah instrumen arah kiblat, jadi untuk perhitungan arah kiblat mungkin bisa kita diskusikan di lain waktu atau diskusi secara mandiri saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sisa waktunya mungkin ini akan diisi dengan tanya jawab kalau ada. Saya persilahkan kepada peserta kalau ada yang ingin didiskusikan kepada kami terkait tema instrumen arah kiblat. Monggo, silahkan. Saya juga ini ya minta maaf kalau misalkan penjelasannya masih terlalu cepat karena saya masih belum terbiasa berbicara secara perlahan-lahan. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan tentang instrumen arah kiblat tadi. Atau inilah saya tunjukkan dulu apa namanya di Google Earth tadi ya, yang saya singgung sedikit bagaimana cara menentukan arah kiblat dan benarkah perhitungan yang kita hitung itu sudah benar menurut aplikasi Google Earth. Jadi ini untuk meyakinkan saja bahwa yang kita lakukan itu benar. Jadi dulu juga ketika saya salah satunya ketika dapat penolakan tentang pengukuran arah kiblat dari suatu masjid, yang saya lakukan adalah mengecek kembali di Google Earth. Perhitungan yang saya lakukan ini sudah benar atau belum? Gitu. Jadi saya bisa semakin yakin gitu. Misalkan Masjid Agung Jawa Tengah. Ini kalau misalkan peserta bisa mendownload masing-masing di laptop atau di smartphone. Nah, caranya adalah kita klik ruler, show ruler. Nah, nanti dia akan muncul garis seperti ini. Kita tunjuk ke sini, kita arahkan ke Ka'bah. Oke, kita arahkan ke Ka'bah. Masih proses ya. Belum jalan ya. Sebentar, belum jalan lagi ya. Oke. Nah, ini sudah. Jadi di sini ada indikator kiblatnya, arah kiblatnya atau azimut kiblatnya itu berada di arah 294 derajat, 49. 294,49 derajat. Oke. Bisa di-save ya. Ini kok nggak bisa di-save. Berarti kalau menurut Google Earth, arah kiblat dari Masjid Agung Jawa Tengah Semarang itu sekitar Jawa Tengah
294,49. Oke. Kita kembali lagi ke Masjid Agung Jawa Tengah. Di sini ya. Masjid Agung Jawa Tengah. Kalau setelah kita cari, benarkah kalau menurut Google, apakah Masjid Agung Jawa Tengah itu arahnya sudah pas menghadap kiblat? Nah, ini pembuktiannya bahwa arah kiblat yang sudah ada di Masjid Agung Jawa Tengah itu pas menghadap kiblat karena arahnya sudah tepat. Oke, untuk memastikan bahwa arah tadi sama, saya memakai Microsoft Excel, perhitungan Microsoft Excel. Sebentar. Oke, loading. Untuk menunjukkan arahnya. Caranya kita perhatikan lintang dan bujur dari ini objek yang kita tuju. Misalkan ini Masjid Agung Jawa Tengah 6 derajat 59 menit 1,60 detik. 6 derajat 59 menit 1,6. Bujurnya itu ada di sekitar 110 26 44,1. Oke. Nah, hasilnya 294 derajat 29 menit. Ini kalau dijadikan ke desimal, hasilnya sama. 294,49. Hasilnya sama. Berarti antara perhitungan yang kita lakukan di dalam Microsoft Excel dan Google Earth itu sama. Jadi kalau misalkan kurang yakin dengan hasilnya, kita bisa komparasikan lah. Apakah benar atau enggak perhitungan yang kita lakukan. Kemudian nanti ketika praktek juga ada kendala. Kalau misalkan instrumen yang kita gunakan itu ada error. Misalkan teodolit itu terkadang dia belum tentu akurat arahnya. Kalau misalkan tidak dilakukan kalibrasi. Atau mizwala kalau misalkan menentukan arahnya itu algoritma mataharinya itu tidak akurat, nanti arahnya melenceng jauh. Tuh. Jadi dalam perhitungan dan praktek pun kita perlu yang namanya verifikator. Nah, salah satu verifikator yang paling simple dan akurat adalah Rosdul Kiblat. Oleh karena itu, selain menghitung arah kiblat menggunakan tadi ada mizwala dan istiwa ain bahkan teodolit, kita juga membutuhkan yang namanya verifikator kiblat berupa Rosdul Kiblat. Nah, itu yang akan kami terangkan besok, pembahasan tentang kiblat diagram. Apa sih kiblat diagram, kemudian bagaimana fungsinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana Mas Ihsan? Oh ya, saya absen dulu. Oke. Ini yang dari Aceh, Mas Ruslan. Bagaimana? Ya, Mas. Mahasiswanya Pak Ismail ya? Ya, betul, Mas. Oh, salamkan ya. Iya, Mas. Tapi Ismail masih di Semarang, Mas. Oh, masih di masih di Semarang. Ya, mau sidang katanya. Sidang S3 ya? Iya. Wah, subhanallah. Gimana, ada pertanyaan tidak? Insya Allah. Sudah jelas, Mas. Sudah di luar kepala ya? Alhamdulillah. Ilmunya mungkin lebih banyak dari kita ini. Iya. Jauh, Mas. Monggo Mas, ini Mas Murtado. Tidak ada pertanyaan. Ya, besok-besok kalau ada, tanya. Oke, siap. Yeah. Oh ya, ini sekalian apa namanya? Sekalian informasi bahwa besok materi masih
instrumen Rasul Kiblat. Ya, jadi materi Rasul Kiblat nanti 2 hari. Nah, sehingga 2 hari ini dan besok untuk Volvel ini masih berupa audio. Nanti selebihnya, berarti hari setelahnya nanti bisa menggunakan Google Meet sampai selesai. Jadi karena untuk memahami Volvel ini kan berarti ada 2 instrumen. Satu instrumen yang Volvel ini nanti kan ada 5 piringan, ada 5 tumpukan, yang satunya ada 3. Mungkin lebih banyak di sana nanti. Nah itu. Nah, kalau misal ada pertanyaan, itu bisa di-share di grup. Nggak harus lewat pertemuan ya. Ya, Jadi ya juga saya berharap ini karena jumlahnya privat, ini pesertanya privat ini harus dimaksimalkan. Jadi gali banyak-banyak pertanyaan-pertanyaan sehingga setelah selesai ini bisa paham secara maksimal. Apalagi yang dari Aceh ini jauh-jauh. Kalau nggak paham ini ditanya Pak Ismail bahaya nanti. Oke, itu nanti insya Allah saya akan share Microsoft Excel untuk menentukan arah kiblat ya, menggunakan istiwain atau theodolit. Nah ini, insya Allah akan saya share. Kalau misalkan nanti ingin bertanya tentang penggunaannya, insya Allah akan saya jawab. Ini cukup mudah menurut saya. Mungkin sekalian Mas Taifur di apa namanya di Zoom, terus cara menggunakannya masih ada beberapa waktu. Baiklah, jadi ini untuk menghitung arah kiblat ini secara perhitungan ya, belum praktek. Kalau praktek dan perhitungan memang beda. Kalau perhitungan ini dalam aplikasi ini cukup kita memasukkan lintang tempat dan bujur tempat di mana kita berada. Kalau misalkan nggak punya GPS gimana gitu, kita bisa pakai Google Earth. Kalau misalkan nggak menginstal Google Earth, kita bisa memakai smartphone. Smartphone itu punya fitur. Kalau misalkan download yang ada aplikasi yang namanya GPS Test. GPS Test itu yang paling umum digunakan untuk menentukan koordinat tempat. Gitu. Tapi kalau mau enak ya pakai Google Earth di sini. Kita bisa menentukan di mana kita berada. Misal contohnya di mana ya? Masjid Istiqlal lah. Istiqlal, Jakarta. Nah, Masjid Istiqlal. Sebentar. Proses pencarian. Oke. Ini Masjid Istiqlal. Belum terlihat ya di situ ya. Oke. Belum terlihat Mas ya? Masjid Istiqlalnya. Belum. Kok prosesnya lama ya? Sebentar, coba ganti ke lain. Mandek ya? Ini sudah. Ya, ini Masjid Istiqlal. Kita bisa mengetahui di mana koordinat tempatnya di bawah bagian kanan. Itu ada lintang yang belakangnya ada S-nya, itu 6 derajat, 10 menit, 13,91 detik, bujur selatan, lintang selatan, kemudian 106 derajat, 49 menit, 52,588 timur. Nah, nanti kita pindahkan ke sini. Nah, sesuai ini. Yang lingkaran tadi itu derajat. Kemudian yang petik 1 itu menit. Kemudian ada petik 2 itu detik. Terus kemudian kita sesuaikan belakangnya. Kalau S itu selatan, kalau U itu utara. Kalau di Google Earth itu north. Ya, atau N. Nah, kalau bujurnya kita sesuaikan lagi. Kemudian belakangnya itu timur atau barat. Kalau di Indonesia itu bujurnya selalu timur.
Kemudian di sini ada time zone karena kita menggunakan di Indonesia. Sebentar. Di Indonesia ini, kalau misalkan WIP itu plus 7, dibikin 7 saja ya. Kalau WITA itu 8, kalau WIT itu 9 waktu Indonesia Timur. Kemudian kalau di sini karena saya nggak hanya menentukan tentang arah kiblatnya saja, akan tetapi juga ada data mataharinya nanti di bawah ini. Nanti di bawah sini ada data matahari. Kita juga menentukan tanggalnya. Misalkan hari ini tanggal 24 April 2021. Jamnya kita bisa tentukan sendiri. Misalkan jam 14.00 sampai jam 15.00. Interval itu rentang waktu. Rentang waktu yang kita butuhkan berapa? Kalau yang paling umum ini 1 menit. Jadi setiap 1 menit. Kalau 1 detik silahkan, akan tetapi nanti datanya terlalu banyak. Nah, hasilnya itu nanti kita bisa dilihat di sini. Ada azimut kiblat. Azimut kiblat kita akan berapa dari utara mengarah ke azimutnya berapa. Di sini 290 derajat, 29 menit. Ini perhitungan tadi di Masjid Agung Jawa Tengah ya. Kita coba ganti di Masjid Istiqlal. 6, 10, 13, 90. Terus kemudian 106 derajat, 49 menit, 53 detik. Oke. Nanti, nah kalau di Masjid Istiqlal nanti berubah azimutnya. Ini otomatis. Kalau kita merubah di atas, nanti otomatis di bawahnya berubah. Kemudian nanti di sini juga ada data matahari yang bisa kita manfaatkan untuk menentukan arah kiblatnya. Yang paling sering digunakan ini azimut dan selisih azimut. Azimut itu digunakan di istiwa ain. Kalau selisih azimut selisih azimutnya sama ding. Ada lagi satu sebenarnya yang namanya mizwala, bayangannya, tapi belum saya cantumkan di sini. Biasanya saya cantumkan di sini. Di sini salah satunya, tapi ini enggak saya cantumkan. Hanya ada azimut sama selisih azimut. Nah, yang nanti digunakan adalah selisih azimutnya. Nih, selisih azimutnya dari matahari berapa? Karena azimut matahari misalkan ya ini jam 14, azimut matahari ada 300 derajat, 53 menit. Kemudian azimut kiblatnya adalah 295, maka 300 kurangi 295 hasilnya adalah selisih azimut min 5. Jadi kita nanti mengarahkan kalau pakai istiwa ain, tongkatnya itu ke 5 derajat 44 menit ke selatan, karena ini minus. Kalau plus ke utara. Oke, seperti itu saja sih penggunaannya ini. Ini saya buat untuk mempermudah perhitungan arah kiblat di mizwala istiwa ain itu, insya Allah bisa mempermudah perhitungan. Karena kita nggak usah memasukkan deklinasi dan equation of time secara manual. Di sini sudah tertera, deklinasinya sudah tertera, equation of time-nya sudah tertera. Jadi bisa langsung otomatis menemukan hasilnya arah kiblat. Itu saja sih, Mas Ihsan. Nanti saya bagikan ke grup. Sekian, Mas Ihsan. Baik, barangkali ada pertanyaan ini. Mbak Kurni. Saya langsung share saja, Mas. Iya, benar. Fix. Oke. Apa, Mbak Kurni? Alat Mas Saifur ini menghasilkan waktu saja atau nanti Maaf, kurang terdengar Mbak Kurni. alat
apa prosedur kiblatnya Mas Taifur ini bisa digunakan untuk observasi juga atau cuma menyediakan data waktu gitu Mas? Oh, itu bisa digunakan observasi karena sifatnya dia datanya itu untuk observasi. Karena fungsi awalnya sebenarnya seperti istiwa ain atau mizwala, jadi saya hanya mengambil konsep mizwala dan istiwa ain yang kemudian saya taruh di situ ada data rasul kiblat atau kiblat diagram. Seperti itu Mbak Purni. Sebentar, saya cek di sini. Oh, di sini aja. Jurnal. Nah, saya ini dulu ya, praktekkan misalkan. Nanti besok saya terangkan bagaimana cara menentukan arah kiblat menggunakan kiblat diagram ini. Dan daripada istiwa ain dan mizwala, kalau misalkan sudah tepat dalam hal pra penelitiannya, pra observasi, insya Allah menggunakan kiblat diagram ini lebih mudah. Karena dia nggak usah menghitung di mana kita berada, kita nggak usah menghitung arah kiblatnya di mana gitu. Jadi hanya kita menentukan di kapan sih rasul kiblat itu terjadi. Ya nanti inilah hasilnya rasul kiblatnya itu garis-garis putih ini yang nanti akan diaplikasikan di alat yang bernama kiblat diagram. Jadi asalkan kita sudah tepatnya sudah sesuai, insya Allah bisa untuk observasi lah. Kalau tempatnya beda jauh, ya itu baru beda nanti hasilnya. Nah, nanti ada juga yang namanya berapa sih luas yang digunakan rasul kiblat itu yang bisa ditoleransi gitu. Bisa nanti ada perhitungannya. Itu untuk besok. Insya Allah akan saya terangkan. Ya Mas, terima kasih. Jadi nggak sabar praktek. Yeah. Kalau nggak salah besok, ini langsung saja kita coba ya. Besok itu April ya, tanggal 26 besok ya, 26 April itu rasul kiblat terjadi jam 14:38. Jadi nanti insya Allah kalau sempat saya bikin videonya dulu, baru pas pertemuan nanti saya tunjukkan hasilnya. Seperti itu ya. Karena pas ini jamnya dekat. Tapi ini saya ganti dulu di waktunya di Pekalongan. Insya Allah waktunya nggak beda jauh lah. 649, 106, 40. Waktunya nggak beda jauh insya Allah. April. Oh iya, nggak beda jauh. Tanggal 26, 14:45. Besok insya Allah jam sekian akan saya praktekkan. Itu saja mungkin, Mas. Oh ya, Ihsan. ini menjelang menit-menit terakhir ada pertanyaan? Oh, untuk audionya, tadi saya kirim lewat Google Drive. Soalnya kalau lewat langsung ini terlalu besar ukurannya. Nah, nanti saya kasih akses nanti setelah ini. Ini bisa didengarkan nanti atau kapan misalkan. Sambil dilihat modulnya, terus sambil didengarkan audionya. Oke, itu saja ya untuk pertemuan hari yang kedua ini. Yeah. Untuk pendataan, untuk dokumentasi, monggo yang semua peserta bisa menghidupkan ini videonya. Oke. Untuk di ini Mas Taifur. Oke, saya screenshotkan ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sampun. Oke, terima kasih semua. Tadi karena saya tidak membuka, ya saya tidak menutup. Monggo Mas Taifur.
Nggih. Sebentar. Saya ubah dulu. Terima kasih kepada peserta sekalian yang sudah hadir pada sore kali ini. Saya berterima kasih dan insya Allah besok akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu alat kiblat diagram. Semoga itu bisa memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Dan saya berharap dari sini ya bisa menentukan arah kita meskipun secara perhitungannya kita belum bisa mentelaah secara detailnya. Atau mungkin peserta ini lebih ahli dalam menentukan arah kiblat daripada saya. Jadi ini bisa menambah wawasan peserta. Enggak cuma hanya menghitung, tapi ada instrumen-instrumen untuk menentukan arah kiblat yang bervariasi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semuanya.